Eh, Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak atas waktu hari ini. Insya Allah kita akan mengadakan kajian rutin offline dan online dengan tema ikhtilaf yang rutin setiap hari Jumat malam. Insya Allah masih rutin di tempat ini, ada wajah-wajah baru Insya Allah, dan mudah-mudahan makin ke sana dan makin banyak yang ikut, artinya makin banyak partisipasinya. Insya Allah kita dalam keadaan menolong agama Allah. Amin. Langsung saja, di tengah-tengah kita ada Ustadz Lukman Abdillah SPDI. Beliau sudah di tengah-tengah kita untuk segera memulai kajian online dan offline. Kepada Ustadz saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, dimanapun antum berada, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini. Allah masih memberikan kita umur yang panjang. Dengan umur itu kita masih diberikan waktu oleh Allah untuk menyempatkan hadir di kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan kehadiran antum sekalian, kehadiran antum baik secara online maupun secara offline ini menjadi hujjah kelak di yaumil akhir ketika kita ditanya untuk apa umur kita habiskan. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kehadirat baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang sama-sama kita cintai, Nabi yang sama-sama kita jadikan panutan dalam menjalani kehidupan ini. Mudah-mudahan Nabi itulah yang kemudian kelak memberikan syafaat kepada kita di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani fillah rahimakumullah, sebelum kita mulai, saya ada beberapa permintaan kepada antum sekalian. Hari Jumat malam kemarin saya menerima kabar tentang kepergian dari guru saya, ya, kiai saya dulu ketika waktu saya masih nyantri. Saya minta kepada antum sekalian, mari kita sama-sama berdoa ya kepada Allah SWT. Saya minta untuk bacakan Al-Fatihah bagi yang bersedia membaca, yang tidak membaca silahkan untuk didoakan. Maka dari itu, ya ini salah satu dari sikap, ya, artinya adab daripada murid kepada guru, ya. Kita berdoa mohon kepada Allah SWT, mudah-mudahan Allah SWT menempatkannya di jannahnya dan menjadikannya husnul khotimah dan senantiasa mendapatkan pengampunan Allah SWT ala hadinya. Sallallahu hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa khususan ila hadrati Imam Ghazali. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Baik, syukran jazakallah khair kepada teman-teman sekalian. Kiai saya namanya Kiai Haji Imam Ghazali, ya. Beliau pengasuh pondok pesantren di
Sabrang Ambulu di Jember ya. Mudah-mudahan doa kita bisa lapangkan ya, setidaknya memberikan kebaikan ya bagi kita dan juga bagi yang kita doakan. Baik, ikhwani fillah rahimakumullah, bagi yang mungkin baru bergabung ya secara offline ya ataupun yang secara online, kita saat ini ya masuk di halaman 108 dari kitab Dirasat fil Fikril Islam ya, karya Syekh Muhammad Husain Abdullah, studi-studi dasar tentang pemikiran Islam. Baik, ikhwani fillah rahimakumullah, silakan dibuka halaman 108 ya. Ada bukunya? Cuma 1, 2. Ya, baik. Subtema tentang ikhtilaf ya. Kemarin kita sudah bahas tentang ijtihad. Syarat-syaratnya ya. Termasuk hukum tentang ijtihad dan seterusnya. Baik, ikhtilaf di kalangan mujtahid terhadap sebagian hukum. Di sini penulis menuliskan, kami telah menyatakan ada nas-nas syariat baik yang terdapat dalam Al-Quran maupun hadis yang lafaznya mengandung lebih dari satu makna atau mafhum musytarok kemarin ya. Pada nas-nas yang semacam inilah ijtihad bisa dilakukan guna memilih atau mentarjih salah satu dari makna yang lebih tepat. Contohnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Aula mastumun nisaa falam tajidu ma'aw fatayammamu." Atau jika kalian menyentuh wanita sedang kalian tidak menjumpai air, maka bertayamumlah. An-Nisa ayat 43. Baik, jadi ikhtilaf ya, ini sekaligus juga mungkin pengantar ya bagi yang mungkin masih pertama kali kajian ini, bahwa kitab ini memang merangkum secara keseluruhan dasar-dasar pemikiran Islam ya, macam-macam, nanti ada tentang ibadah, syariah dan lain sebagainya. Nah, di sini ya, ikhtilaf itu adalah sesuatu yang tidak bisa kita hindari ya. Bahkan Nabi sendiri pun kemarin kita sudah bahas ya, ada satu hadis yang sangat masyhur di kalangan ulama usul ya, hadis terkait Waalaikumsalam warahmatullahi ya, Bani Quraidah ya, hadis terkait dengan la yusalliyanna ahadukum ya illa bi Bani Quraidah ya. Jadi terjadi dua perbedaan gitu ya, pendapat antara sahabat yang kemudian menafsirkan atau memaknai daripada sabda baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Nah, dari sinilah maka ya terjadi perbedaan itu ya, sesuatu yang memang diperbolehkan terhadap hal-hal yang memang diperbolehkan. Nah, ini dikatakan di sini. Ada nas-nas syariat baik yang terdapat Al-Quran maupun Al-Hadis. Artinya apa? Di dalam Al-Quran, di dalam hadis itu ada nas-nas yang memang ya pemahamannya itu lebih dari satu. Ya, ini nanti disebut dengan mafhum musytarok. Ya, mafhum itu pemahaman, musytarok itu berserikat. Ya, syaroka ya, berserikat. Maksudnya pemahamannya itu tidak cuma satu, yang dimaksud oleh lafaz dalam Al-Quran itu tidak cuma satu, tapi bisa lebih dari satu, ya 2, 3, 4 dan seterusnya. Nah, pada nas-nas semacam inilah ya ijtihad bisa digunakan ya guna memilih atau mentarjih salah satu makna yang lebih tepat gitu ya. Nah, siapa yang memilih? Ya ulama yang punya kapasitas, bukan kayak kita, bukan kayak orang umumnya gitu ya, akan tapi memang para ulama. Nah, contoh yang kemudian diberikan di sini ya dalam surat ya atau makna al-majasi ya untuk lafaz tersebut ya. Jadi kelompok pertama ini mengambil pendapat bahwa bersetubuh gitu ya, artinya
melakukan hubungan badan suami istri, ya. Nah, itu ya yang pertama. Kemudian selanjutnya ya, yang kedua ya, mereka berargumentasi dengan yang pertama, mereka berargumentasi dengan indikasi atau qarinah yang ada dalam ayat Al-Quran dan meninjaunya secara bahasa. Dari sinilah disimpulkan bahwa seorang laki-laki yang menyentuh wanita dengan tangannya tidak membatalkan wudhu. Gitu. Kalau mengikuti kelompok pendapat yang pertama, ya. Jadi selama ini yang kita praktekkan, misalnya kalau di Indonesia, kalau mayoritasnya Syafi'iyah, ya, kalau kita nyentuh istri berarti batal wudhunya, gitu kan? Kalau mau sholat otomatis harus wudhu, kalau mau baca Quran harus wudhu, kan begitu. Nah, ini memang ada pendapat yang lain di luar kalangan Syafi'i, ya. Kemarin kita sudah bahas, ya. Mereka kenapa mengatakan implikasi hukumnya berbeda loh, ya. Kalau yang satu ini mengatakan bahwa lamastum itu maksudnya adalah menjima, sementara konsekuensi hukumnya berarti menyentuh, ya, kulit, menyentuh istri, ya, kulitnya istri atau wanita ajnabi, ya, itu nanti konsekuensinya tidak membatalkan wudhu bagi kelompok yang pertama tadi, ya. Nah, kelompok yang kedua menganggap bahwa makna lamastum adalah masastum bilyad, ya, jadi kalian menyentuh dengan tangan, gitu. Nah, dari sini disimpulkan bahwa jika seorang laki-laki menyentuh wanita dengan tangannya, maka akan membatalkan wudhunya. Ya. Nah, ini konsekuensi dari mafhum yang kedua tadi, ya. Mafhum kedua apa? Masastum bilyad. Jadi kalian tuh ya. Jadi nggak sembarangan mereka ketika mengambil pendapat misalnya yang pertama atau yang kedua, itu nggak sembarangan, tapi berdasarkan kajian para ulama. Dan ini udah dibahas, ya, ribuan tahun yang lalu, ya, oleh para ulama. Nah, hasil dari perbedaan pemahaman terhadap sebagian nas-nas syara yang mengandung lebih dari satu makna ini mengakibatkan para mujtahid berbeda dalam mengistimbatkan hukum. Nah ini, ya. Kemudian sebagian hukum syara yang bersifat praktis. Nah, setelah itu umat Islam dan yang lain mengikuti hasil ijtihad mereka. Jumlah mujtahid itu sendiri mencapai ribuan orang, ya. Kalau di total dari keseluruhan selama zaman ini, ya, selama ini, ya, dari sejak zaman Nabi SAW sampai wafatnya beliau sampai kita detik ini, ya, itu banyak sekali, gitu, ya. Hanya saja ada sebagian mereka yang lebih terkenal dibanding yang lainnya, ya. Kemudian disebabkan oleh banyaknya orang yang bertaklid kepada mereka, ya. Nah, maksudnya bagaimana? Taklid itu maksudnya bagaimana? Jadi begini, ya, ikhwah fillah rahmatullah. Jadi idealnya sejak dari awal kemunculan Islam, idealnya itu seorang muslim itu bisa melakukan ijtihad, gitu, ya. Ya, kalau di zaman sahabat mungkinlah masih bisa, gitu. Meskipun di zaman sahabat sendiri faktanya tidak semua sahabat itu mampu melakukan ijtihad, ya. Nah, otomatis kalau dia nggak bisa ijtihad, maka dia wajib bertaklid, ya. Kalau taklid itu apa? Taklid itu ngikut, gitu, ya. Nah, ngikut dalam konteks apa? Dalam konteks hal ini adalah fikih, ya. Dalam konteks amaliyah dan seterusnya. Ya, kayak kita ini semua ini, ya, adalah muqallid, ya. Karena kita tidak memenuhi syarat untuk berijtihad, gitu. Ya, kita ini baru belajar, gitu, ya. Nah, kemudian maksud daripada muqallid tadi, ya, muqallid itu, kalau muqallid itu adalah orang yang bertaklid, ya. Kalau taklid, ya, itu adalah aktivitas kita bertaklid. Contoh kayak misalnya, katakanlah misalnya kita di sini mayoritas adalah madhab Syafi'i, ya. Oke, berarti apa? Dalam hal sholat, ya, terkait sholatnya, wudhunya, hal-hal yang membatalkan sholatnya, hal-hal yang membatalkan wudhunya, semua adalah madhab Syafi'i, gitu. Nah, kalau kemudian misalnya puasanya, ya, ada yang kemudian bermadhab yang lain, ya, berarti bermadhab tadi itu. Nah, itulah realitas daripada muqallid. Nah, nanti dalam kitab Nizam Islam ada dibagi muqallid itu ada dua, ada muqallid am, ada muqallid muttabi. Ya, itu cukup rumit, ya, pembahasannya. Tapi nggak rumit-rumit amat sebenarnya. Nah, kemudian hanya saja pada sebagian mereka ada yang lebih terkenal dibanding yang lainnya.
Nah, ini sedikit sejarah gitu ya. Jadi kenapa sih kok yang kita kenal saat ini adalah cuma 4 madhab ya? Padahal sebenarnya kalau kita mau jujur banyak sekali. Ada madhab Ja'fari yang ya secara jujur ini sebenarnya banyak dianut oleh kalangan Syiah ya. Kemudian ada madhab banyak sekali ya. Bahkan Imam Al-Laits ya, Imam Al-Laits itu salah satu imam yang sezaman ya, kalau saya nggak salah ingat itu dengan Imam Malik bin Anas ya. Itu juga sebenarnya beliau memiliki keilmuan yang memang beliau juga mampu untuk membangun madhabnya. Akan tapi sekali lagi semua itu bergantung kepada murid-murid mereka ya. Muridnya Imam Syafi'i ini memang lebih banyak yang kemudian katakanlah bisa meneruskan gitu ya perjuangan atau meneruskan keilmuan ya yang telah dicapai oleh Imam Syafi'i ya. Kemudian sampai saat ini dikenallah madhab, salah satunya adalah madhab Syafi'i ya. Termasuk juga misalnya madhab Hanafi ya. Madhab Hanafi itu ya itu dibangun ya oleh beliau ya, Imam An-Nu'man ya, Al-Hanafi ya. Beliau ulama yang luar 150 Hijriah ya, itu baru kemudian Imam Syafi'i lahir gitu. Nah, Imam Syafi'i ya, ini nanti berguru kepada seorang yang disebut dengan Imam Malik bin Anas. Nah, Imam Malik bin Anas ya, ini adalah ulamanya kota Madinah ya. Nah, kota Madinah itu adalah kotanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam setelah beliau hijrah ya. Jadi ketika beliau umur 40 tahun ya, itu kemudian beliau diperintahkan mendapatkan wahyu, kemudian 13 tahun berikutnya baru kemudian beliau hijrah dan meninggal di Madinah ya. Nah, Imam Syafi'i ya itu adalah guru daripada Imam Ahmad bin Hambal atau yang sering kita dengar dengan madhab Hambali. Jadi mereka berempat itu punya koneksi gitu. Nah, Imam Syafi'i ini memang nggak berguru langsung kepada Imam Abu Hanifah atau Imam Hanafi, tapi Imam Syafi'i ya beliau berguru kepada murid daripada Imam Hanafi ya, Imam Ahmad Asy-Syaibani namanya ya. Cari aja nanti profil-profil beliau. Jadi Imam Syafi'i itu luar biasanya beliau ya, itu adalah sebelum beliau balik itu sudah hafal Quran ya. Dan ketika beliau umur 15 tahun itu sudah diberikan lisensi, ijazah, diberikan kewenangan untuk melakukan fatwa. Ya, fatwa itu bagaimana ya? Kalau ada orang awam bertanya bagaimana Syekh hukumnya ini, dia jawab dengan keilmuan beliau. Kenapa kok diberikan seperti itu? Karena beliau sudah memiliki kemampuan yang luar biasa. Yaitu itu di zaman waktu itu ya, itu udah biasa seperti itu. Ya, banyak artinya nggak sedikit orang yang bisa seperti itu. Yang saat ini tidak kita temukan. Yang saat ini ya itu jarang untuk kita temukan. Nah, jadi itu ya salah satu gambaran terkait dengan ya tadi di sini disebutkan banyak sebenarnya ya, tapi yang terkenal itu ya cuma 4 ya. Di sini disebutkan 6 ya. Di sini ya, hanya saja ada sebagian mereka lebih terkenal dibanding yang lainnya. Ya ini karena kan efek atau hasil daripada murid-muridnya. Ada murid-muridnya yang kemudian memperkenalkan pemikiran-pemikiran gurunya, kan gitu. Nah, kemudian disebabkan oleh banyaknya orang yang bertaklid pada mereka. Di antaranya adalah Imam Malik bin Anas, ya. Tadi Imam Malik bin Anas ini adalah imamnya kota Madinah ya pada waktu itu. Kemudian Imam Abu Hanifah ya, ini di Irak beliau ya. Kemudian Imam Muhammad bin Idris ya, Imam Syafi'i maksudnya. Nama asli beliau adalah Muhammad ya. Bapaknya namanya Idris ya. Beliaulah dari 4 imam madhab itu yang nasabnya adalah Quraisy ya. Artinya kalau Quraisy itu beliau tidak boleh menerima sedekah ya, tidak boleh menerima zakat ya. Harta zakat tidak dibolehkan. Kemudian dan Imam Ahmad bin Hambal ya, keempatnya dari kalangan ahlu sunnah ya. Dan kemudian ada dari kalangan Syi'i ya, Syiah ya. Ini kita nggak bicara terkait ini ya. Imam Ja'far As-Shadiq ya, ini beliau adalah juga ahlul bait ya. Kemudian Imam
Zaid bin Ali ya, keduanya adalah dari kalangan Ahlusyiah ya. Nah, imam-imam tersebut memiliki murid-murid serta para pengikut ya. Mereka telah berijtihad dalam berbagai masalah yang tidak diijtihadkan oleh guru mereka ya. Jadi luar biasa Imam Syafi'i itu meskipun beliau berguru langsung kepada Imam Malik, membacakan kitabnya Imam Malik yang berisi ribuan hadis ya, yakni kitab Muwatta, itu akan tetapi beliau juga memiliki pendapat sendiri daripada gurunya gitu loh ya. Nah, guru yang berhasil itu seperti itu sebenarnya gitu loh ya. Guru yang berhasil itu adalah ketika dia mampu melahirkan murid yang lebih pintar daripada gurunya gitu ya. Itu guru yang luar biasa ya. Nah, kalau guru-guru zaman dulu Pak luar biasa ya. Mereka nggak seperti kita sekarang diberikan ya, ada yang guru di sini ya, beban ngajar itu lebih sibuk untuk bikin RPP dibanding konten materinya. Iya. Upgrade baca bukunya kurang ya. Yang sibuk apa? Bikin materi susunan RPP-nya. Apa itu RPP itu ya dulu? Rencana ya, RPP, bikin silabusnya untuk dijadikan laporan kepada supervisinya gitu. Nah, sertifikasinya ya seperti itu ya. Kalau zaman dulu nggak ngurusin barang begituan ya. Nah, ya, makanya murid-muridnya ulama-ulama zaman dahulu itu lebih hebat ya daripada gurunya bahkan. Nah, kemudian imam tersebut memiliki murid ya serta para pengikut. Mereka telah berijtihad dalam berbagai masalah yang tidak diijtihadkan oleh guru mereka. Mereka telah melembagakan hasil-hasil ijtihad mereka. Ya. Jadi ketika para ulama itu menulis kitab ya, itu macam-macam ya kondisinya. Ada salah seorang ulama yang kemudian itu beliau itu memang sangat tegas kepada penguasa ya, yang memang penguasa waktu itu adalah kebetulan ya menyimpang gitu ya. Ada kisahnya itu beliau berikan hukumannya itu di penjara tapi di bawah gitu ya. Di penjara itu kayak tanah digali gitu ya, tinggi banget gitu, nggak bisa dijangkau. Kemudian dia dimasukkan di situ. Nah, ada ulama yang kemudian menuliskan kitab itu dari hafalannya. Ya, orang yang tadi itu yang di penjara itu, ya, itu yang di atasnya, di atas tanah itu muridnya yang sedang nulis, dia sedang mendikte gitu ya, mendikte kata-katanya. Nah, muridnya itu yang nulis gitu. Jadi mereka nulis tuh nggak lihat referensi, tapi referensi yang kemudian dia ambil itu dari mana? Dari hafalannya. Jadi kalau orang-orang zaman dulu, anak-anak SD, SMP itu hafal Muwatta, itu bukan sesuatu yang amazing lagi gitu ya. Nah, sekarang alhamdulillah ya progresnya semakin tinggi, semakin naik gitu kan. Anak-anak sekarang udah mulai banyak yang program-program tahfidz sudah makin menjamur ya, semakin banyak. Mudah-mudahan ini indikasi yang baik gitu ya. Nah, kemudian setelah Al-Quran, kemudian menghafal hadis, menghafal kitab matan ini, itu dan sebagainya. Nah, itu sudah menjadi budaya ya, budaya daripada keilmuan daripada umat Islam. Kemudian mereka telah melembagakan hasil ijtihad mereka yang dihimpun dalam kitab-kitab dalam bentuk yang terkategorisasi dan tersistematisasi. Ya, nah, seperti misalnya dalam berbagai macam kasus, dari beberapa kitab ya, kitab-kitab yang seperti kitab Muwatta itu tersistematisasi, Pak. Jadi memang dia adalah kumpulan hadis-hadis, tapi sudah dikelompokkan berdasarkan maudhu atau tema-tema fikih gitu. Ya, kitab Muwatta itu berdasarkan tema-tema fikih. Kitab Imam Bukhari Muslim ya, itu bukan fikih saja ya, macam-macam ya. Yang pertama itu adalah bab tentang iman ya, tentang keimanan dan seterusnya, sampai macam-macam ya, fikih ada ya, adabnya ada dan seterusnya. Nah, itu tersistematisasi itu ya. Nah, kemudian selanjutnya ya, setelah itu dikumpulkan pendapat dan hasil ijtihad ini disebut dengan mazhab ya. Jadi dikumpulin ya pendapat-pendapatnya Imam Syafi'i ya, dalam kitab beliau langsung, seperti misalnya masterpiece-nya Al-Um atau kitab Ar-Risalah ya. Itu kemudian dikumpulkan ya, dan kemudian dibentuklah sebuah mazhab ya.
Nah, madhab itu sendiri adalah suatu metode yang menjadi dasar bagi para imam untuk mengistimbatkan hukum. Jadi ada nanti istilahnya mujtahid itu ada mujtahid mutlak, ada mujtahid madhab, ya. Nah, dari sinilah kemudian itu dijadikan metode dasar bagi para imam untuk mengistimbatkan hukum syara. Inilah yang biasa dikenal dengan usulul fiqh, ya. Orang yang pertama kali meletakkan dasar-dasar yang jelas bagi usul fiqh adalah Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, ya. Jadi dari sini ya mulai munculnya madhab itu adalah sejarahnya panjang, ya. Akan tapi memang perlu perlu penelaahan gitu ya. Kita telaah ulang seperti apa sejarahnya dan seterusnya. Saya punya buku ini tentang Imam Syafi'i, ya. Itu dulu saya beli itu waktu masih bujang, ya, masih kuliah. Dan alhamdulillah dari buku itu ya ternyata belakangan saya cek, ya saya dulu belinya ya beli aja gitu ya. Kebetulan pas habis kerja dapat duit ya saya sisihkan untuk beli buku. Saya cek ternyata itu karangan daripada ulama Al-Azhar, ya, Syekh Abu Zahra, ya. Tapi terjemahan itu, ya. Nah, ternyata beliau itu bikin buku yang sejenis itu, ya, biografi itu mulai dari yang saya punya Imam Syafi'i, ya. Imam Ahmad bin Hambal, Imam Malik, Imam Hanafi itu belum punya. Dan itu ternyata beliau susun itu, ya. Beliau punya kitabnya itu. Ya. Mudah-mudahan kita diberikan ini ya, rezeki untuk memilikinya, ya. Bagus. Dari sejarahnya beliau tarjih ini sebenarnya beliau itu lahir di mana gitu ya. Nah, menurut beliau itu yang paling kuat itulah pendapat yang mengatakan beliau lahir di Gaza, ya, Imam Syafi'i, ya, tahun 150 Hijriah, ya. Hijriah ya, bukan Masehi ya. 150 Hijriah berarti kan ya 622 tambah 150 gitu aja gitu kan. Nah, itu ya ikhwani fillah rahimakumullah. Kemudian ini tadi kaitannya dengan subtema tentang ikhtilaf di kalangan ulama, ya. Nah, silakan mungkin nanti kalau ada mau ditanyakan dicatat dulu, ya. Kemudian seluruh mazhab para imam dibangun berdasarkan wahyu, ya. Ini yang kemudian kemarin ada pertanyaan yang membedakan pertanyaan kemarin yang ditanyakan ya, bahwa apakah kaitannya dengan ijtihad gitu ya. Nah, ini nanti sungguhnya perbedaan ijtihad pada hukum-hukum furu' ya, seperti masalah wudhu, haji, pernikahan, dan lain-lain bukan berarti perbedaan dalam sumber syariat yang asasi atau masadir at-tashri' al-asasiyah atau dalil. Jadi perbedaan pendapat itu bukan karena sumber dalilnya yang diambil berbeda, bukan. Tapi justru terjadi karena sumber dalilnya itu adalah apa? Sama. Gitu. Jadi sumber hukumnya sama. Dari mana? Al-Quran dan Sunnah. Ya. Nah, saya ingin memberikan garis bawah dulu sebelum kita lanjut untuk ini. Gini. Jadi terkadang ya dalam aktivitas dakwah ya, kita ini kan sudah hidup udah lama ya. Maksudnya ya udah dewasa lah ya. Kita mengenal berbagai macam karakter-karakter daripada jamaah dakwah gitu ya. Ada yang memang karakter tersebut ya itu memang konten dakwahnya itu adalah memang mencari perbedaan-perbedaan. Ada yang seperti itu, ya? Ada nggak? Ada. Ya. Wallahu a'lam bishawab, ya. Cuman ketika kemudian yang kita dakwahkan itu adalah sesuatu yang memiliki berbeda, ya, artinya ingin mencari perbedaan-perbedaan, ya. Ini saya kira tidak akan menemukan apa yang disebut dengan al-qadiyah al-masuriyah, yakni perkara-perkara yang kemudian sangat urgen untuk ditegakkan gitu. Kenapa permasalahannya? Ini nanti yang terjadi adalah selalu nyari musuh gitu loh. Ya, nyari musuh. Ya namanya bertengkar itu Pak, kita bertengkar dengan pelanggan ya. Meskipun kita menang, tetap akan kita kehilangan pelanggan. Kita bertengkar dengan keluarga, meskipun kita menang, ya ada sesuatu yang berkurang.
ya, rasa kasih sayangnya dan lain sebagainya. Nah, begitu juga ketika kita bertengkar dengan sesama mukmin, sesama muslim, ya, gara-gara beda pendapat, ya. Nah, kalau sekarang pertengkaran itu biasanya nggak secara langsung, Pak, tapi lewat apa? Grup WA. Loh, wallahi, ya serius ini, ya. Di grup-grup asatid itu ada yang begitu, ya. Di saat nabinya itu dihina, ya, mereka ribut soal masalah tentang maulid Nabi. Wih, itu terus yang menjadikan concern. Ini yang jadi permasalahan. Nah, kalau begini kapan kita mau bangkit, gitu loh? Kapan kita mau move on dari permasalahan-permasalahan sektarian seperti ini, gitu loh. Ya. Nah, maka dari itu ya, teman sekalian, kita penting untuk mengetahui ya landasan-landasan kenapa bisa berbeda dan seterusnya. Nah, ini perbedaan mazhab itu dibangun ya, itu bukan justru karena perbedaan pengambilan atau sumber dalilnya, tapi justru karena kesamaan. Tapi dari dalil yang sama itu bisa memiliki makna yang berbeda. Gitu. Ini yang terjadi. Nah, kemudian selanjutnya, sebab seluruh fuqaha dan ulama usul dari kalangan umat Islam menetapkan pendapat mereka dari sumber yang sama, yakni wahyu Alkitab dan As-Sunnah, serta yang didelegasikan oleh wahyu seperti qiyas dan ijma sahabat dan qiyas. Namun demikian, sebagaimana telah kami sebutkan, bahwa perbedaan pendapat atau ikhtilaf dalam memahami nas-nas syara merupakan faktor yang mengakibatkan terjadinya perbedaan hukum yang diistimbatkan dari nas-nas tersebut. Ya ini jelas. Ya. Memahaminya tidak sama, ya, maka hasilnya pun akan berbeda. Nah, akan tapi memang dalam konteks ini sudah memang diperbolehkan gitu loh. Kalau kemarin kita ikuti ya, kita awal pembukaan itu la yusalliyanna ahadukum ya illa fi bani Quraidah. Ya, sahabat pun ketika di masa Nabi ada yang memiliki dua pendapat atas satu sabda Nabi, dan ketika kembali kepada Nabi membenarkannya. Nah, ini padahal bukan perkara-perkara remeh, perkara sholat gitu ya. Sholat asar ini. Ada yang nggak sholat asar di tepat waktu, tapi dia sholat asarnya di Bani Quraidah. Ada yang sholat asar tepat waktu. Ya. Nah, terus bagaimana kita mensikapi ini? Mana yang benar dong? Ya, jawabannya dua-duanya benar. Ya. Meskipun kedua-duanya nggak sempurna, gitu loh. Nggak sempurnanya bagaimana? Yang pertama tadi, ya, yang sholat tepat waktu, itu berarti tidak mengikuti perintah Rasul kan? Secara zahir. Bahwa Rasul menyuruh mereka sholat asar di Bani Quraidah. Nah, kemudian yang kedua, ya, mereka juga nggak mematuhi perintah Rasul secara maknawi gitu ya. Harusnya kan sholatnya tetap sholat asar gitu ya. Tapi kenapa kok sholat asar di Bani Quraidah? Artinya apa? Dua-duanya itu benar tapi memiliki kekurangan. Kenapa? Ya karena berbeda. Ya. Tapi perbedaan yang semacam itu masih diberikan kebolehan. Ya. Nah, sehingga ini menjadi satu kelonggaran bagi kaum muslimin. Ya. Hal-hal yang sifatnya adalah furu'iyah, ya, ada yang usul, ada yang furu'. Ada hal-hal yang memang boleh berbeda di dalam Islam, ada yang sifatnya yang tidak boleh berbeda. Ya, inilah hal-hal yang dalilnya adalah dalil qat'i, baik nanti subut maupun dilalahnya. Ya, ini kajiannya seperti itu. Nah, kemudian mazhab-mazhab fikih yang telah disebut di atas, Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, Hambaliyah, Ja'fariyah, dan Zaidiyah telah memuat seluruh pemecahan terhadap persoalan-persoalan yang dihadapi dalam kehidupan umat Islam saat itu. Ya. Nah, ini kenapa dimasukkan Zaidiyah dan sebagainya. Ini antum jangan alergi dulu ya. Karena ini yang nulis ini orang Timur Tengah gitu ya. Di sana mereka udah terbiasa ya bermasyarakat dengan orang-orang Syiah yang memang faktanya Syiah itu memang ada yang memang masih lurus ya, tidak penyimpangan akidahnya tidak seperti Syiah yang sesat itu gitu. Memang ada gitu ya faktanya. Cuman masalahnya kita ini kadang sudah mengatakan begini begitu ya, padahal kita belum pernah bertemu langsung dengan mereka, belum pernah berinteraksi dengan mereka. Yang kita tahu cuma Merauke yang cuma 10 km persegi ini ya, sudah menyangka bahwa kita sudah
tahu segalanya. Ini kayak kata dalam tempurung kalau seperti itu. Ya. Jadi jangan alergi dulu ya. Kita nanti kita bahas nanti ya. Kemudian selanjutnya ya, subbab selanjutnya, kemampuan Islam dalam memecahkan seluruh problematika umat. Ya. Ini merupakan salah satu kesimpulannya kira-kira seperti itu. Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad SAW kepada seluruh manusia. Beliau merupakan penutup para nabi, ya. Kemudian beliau merupakan membawa risalah ya, yakni dinul Islam yang sempurna. Nas-nas Al-Qur'an dan Sunnah telah menjelaskan semua permasalahan kehidupan hingga hari kiamat. Oleh karena itu umat Islam diperintahkan agar berbuat perbuatannya sesuai dengan hukum syara, ya. Jadi satu hal yang sangat luar biasa itu adalah baginda Nabi SAW itu meskipun 1400 tahun yang lalu ya kehidupan beliau ya itu waktu yang 1 milenium ya, 1,5 milenium ya, itu ajarannya itu akan bisa sampai hari kiamat nanti, entah Allah alam bisawab kapan hari kiamat ya. Ajarannya itu akan kompatibel sampai zaman itu ya. Kenapa bisa? Ya ini karena ini adalah wahyu, bukan pikiran manusia. Kemarin dalam forum yang lain saya sebutkan, saya ceritakan tentang bapak dari kapitalisme ya, Adam Smith gitu ya. Adam Smith itu termasuk salah satu penggagas daripada ideologi kapitalis ya. Akan tapi ide-idenya dia yang saat itu dibangun sekarang udah nggak dipakai gitu ya. Meskipun namanya masih kapitalisme ya. Kenapa? Karena ya tadi itu pemikiran manusia. Beda dengan ya wahyu Allah Subhanahu wa taala. Islam itu bukan pemikirannya manusia ya, tapi adalah wahyu ya. Allah berfirman, "Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa yang dibawa Rasul padamu terimalah, dan apa yang dilarang untukmu maka tinggalkanlah. Apa yang dilarang Rasul kepadamu ya maka tinggalkan ya. Nah, itulah sebabnya umat Islam tidak diperbolehkan mengerjakan perbuatan-perbuatan atau memanfaatkan benda-benda tanpa dasar pada hukum syariat. Ya. Nah, Allah berfirman, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Pada hari ini aku telah sempurnakan untukmu agamamu dan telah kucukupkan nikmatku untukmu dan telah kuridhoi Islam menjadi agamamu. Ya, ini saya kira antum semua sudah pasti hafal. Kemudian Allah berfirman juga, "Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'." Kami telah menurunkan kepadamu Alkitab untuk menjelaskan segala sesuatu. An-Nahl 89. Tidak ada satu perbuatan atau satu benda apapun kecuali Allah telah menjelaskan dalil ya hukumnya. Ya, antum percaya nggak bahwa tidak ada satu perbuatan atau benda yang tidak pernah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalilnya? Percaya? Bagaimana ceritanya? Contohnya? Oke, contohnya misalnya begini. Di zaman Nabi ada mobil nggak? Tapi kenapa kita mengatakan atau kita kemudian menggunakan mobil, bahwa mobil itu boleh kita pakai? Di zaman Nabi ada air fit nggak yang kayak botol begini? Maaf, fit ya. Fit itu harus kita boykot gitu. Ini ada le mineral nggak yang bentuknya kayak gini gitu. Tapi kok antum nyantai aja tinggal minum. Ada hukumnya. Ada dalil dimubah. Ada hukumnya. Mana dalilnya? Dalil kemubahan le mineral. Airnya. Kaidah benda. Ya. Asal benda. Hukum asal benda. Baik, jadi untuk menggali ini memang bukan ranah kita, Pak. Ya, bukan ranahnya kita untuk menggali ini. Akan tapi kita hanya mengikuti atau taklid kepada ulama, ya, kepada para ulama yang memiliki kapasitas untuk berijtihad. Nah, maka dari itu
kaitannya dengan barang ini ya, mineral ini, kenapa bisa kita minum? Ya memang dalilnya adalah dalil-dalil kebolehan ya untuk meminum air. Apa? Faktanya ini adalah air gitu ya. Dan Nabi pun meminum air gitu ya. Sama seperti kita, ya, mobil dan lain sebagainya. Nah itu nanti penjelasannya terlalu panjang, tapi maksud saya begini ya. Tidak ada di dunia ini benda apapun yang nggak bisa dicari hukumnya dalam Al-Quran, dalam Sunnah, dalam ijma' sahabat dan qiyas. Tidak ada satupun perbuatan di dunia ini, entah itu perbuatan bisnis, keputusan apapun yang berkaitan dengan bisnis ya, atau sistematika bisnis, yang kemudian tidak bisa dihukumi oleh hukum Islam. Bingung? Kata-katanya kok bulet gitu ya. Ya ini proses irtifaul fikri itu begitu Pak. Ya, antum sedang saya suapin nasi. Ya. Selama ini mungkin yang disuapin cuma bubur gitu ya. Nasi ada tempe ada sambel gitu ya. Jadi sedikit-sedikit gitu ya. Ya memang agak sedikit seperti itu. Jadi tidak ada satupun perbuatan di dunia ini yang tidak kita temukan hukumnya dalam Al-Quran. Kalaupun nanti dalam Al-Quran itu tidak ada persis seperti perbuatan kita saat ini, nah disitulah tugas para ulama yang melakukan ijtihad, gitu. Contoh, ya, wallahu a'lam bishawab, ya, apakah di zaman Nabi dulu pernah ada dilakukan yang namanya kalau sekarang itu arisan, gitu, ya. Ya, kalau undian itu udah biasa ya, kalau undian. Nabi itu sering mengundi istrinya ketika beliau mau berangkat perang. Oh, itu luar biasa, lu ya serius. Syaratnya harus lebih dari... Iya. Loh, sekarang begini, saya mau tanya ke antum. Sebutkan 5 sahabat saja yang sampai meninggal beliau itu istrinya cuma 1. Nggak ada. Cari namanya, kemudian di kitab apa, cari. Silakan. Bonus di mineral 100. Ya itu kalau antum mau, saya nggak punya mineral ya. Ya maksud saya begini, ya, kita nggak usah bahas itu. Maksud saya begini, ya, wallahu a'lam bishawab, di zaman Nabi itu apakah dulu ada yang namanya arisan? Tapi coba kita cari hukum arisan dalam Islam. Ya, para ulama sudah menjelaskan itu, gitu loh. Arisan itu benda atau perbuatan? Di bab awal-awal sudah kita bahas ya. Ada kaitannya benda, ada kaidahnya. Kalau perbuatan ada kaidahnya ya. Nah, 2 aja ini sebenarnya ya. Perbuatan apa benda arisan itu? Perbuatan. Oke. Terus bagaimana cara kita untuk mengetahui bahwa perbuatan itu dibolehkan oleh syariat? Ya, ini tergantung. Kalau ulama yang punya kapasitas untuk berijtihad, mereka akan mencari faktanya. Apa sih arisan itu? Dia akan mencari hakikat daripada arisan itu apa. Gitu. Baru kemudian dia cari. Ketika dia sudah temukan itu hakikat arisan, kemudian dia carilah dalam Al-Quran hukum tentang arisan. Ternyata arisan itu adalah hukumnya, ya. Fakta arisan itu adalah al-qard, yakni utang piutang. Hakikat daripada arisan. Makanya jika kemudian misalnya kita 20 orang ini misalnya, kita arisan 1 jutaan, oke, 1 bulan sekali kita undi. Salah satu kemudian masih belum dapat. Ini sudah berjalan 10 bulan. Dia sudah mengucurkan 10 juta berarti kan? Nah, kemudian dia butuh uang, dia mau jual. Kemudian biasanya kalau arisan itu kan dikurangin kan kalau dijual supaya dia dapat untung. Nah, fakta seperti itu adalah riba. Kenapa? Karena akadnya adalah qard atau pinjaman gitu. Nah, itu kita sebagai muqallid, cara kita memahaminya seperti itu, gitu loh. Ya. Nah, saya sebagai muqallid, cara menjelaskan kepada antum itu seperti itu, gitu. Nah, para ulama sudah merumuskan sebelumnya. Mereka udah nulis dalam kitab-kitab mereka. Tinggal kita baca. Gitu. Nah, ini seperti itu ya. Nah, jadi berislam itu begitu, Pak. Ya. Nggak seperti kalau saya katakan sesimpel, sebenarnya juga Islam mengajarkan kita untuk simpel. Maksud saya,
nggak sengawur yang seperti kita pikirkan gitu loh. Ya, selama ini kan kita nggak mikir hal-hal seperti itu kan? Mikir nggak? Serius? Mikir nggak? Nggak kan? Mikir dikit. Ya. Nah terus Allah kasih otak ke kita, Allah kasih pemikiran, kasih akal ke kita itu tuh apa? Kalau kita nggak mikir. Ya, jangan-jangan berpikir bagaimana caranya kalau ngelihat mobil mewah, bagaimana caranya untuk memiliki. Kalau melihat rumah mewah, bagaimana cara saya untuk punya itu. Tetangga punya motor baru yang meskipun itu kredit, bagaimana caranya saya juga bisa kredit. Ini yang pikiran kalau dibawa ke situ terus, bosok Pak pikiran kita. Ya, nggak berkembang, gitu loh. Ya, nah maka dari itu ya kita sedikit makan nasi, gitu ya, jangan bubur terus. Baik. Kemudian ya. Tidak ada satu perbuatan ya tadi, tidak ada satu perbuatan atau benda pun kecuali Allah telah menjelaskan dalilnya. Ya, ini saya ingin menjelaskan itu. Kemudian berdasarkan hal ini umat Islam terutama mereka yang telah mampu melakukan ijtihad, mereka wajib untuk mengerahkan ya segenap daya upaya mereka untuk menggali hukum syara atas setiap peristiwa yang berdasarkan nas-nasnya atau nas-nas syara. Jadi kalau orang yang sudah memiliki kemampuan untuk berijtihad, mereka wajib untuk melakukan ijtihad. Permasalahan-permasalahan yang baru muncul, entah itu benda atau perbuatan, ya, maka dia wajib untuk melakukan ijtihad itu. Ya. Kalau sekarang ini kita masih mungkin ya masih jauh lah ke level ijtihad, berijtihad ya atau mujtahid tadi. Ya kemarin saya sampaikan bahwa setidaknya ayo sama-sama kita niatkan, ya anak kita ini nanti bisa sampai ke level itu, gitu loh. Jangan ngikutin bapaknya, ya. Nah itu kira-kira. Ya. Nah kemudian negara, ya, ini maksudnya negara Islam, ya, harus memiliki undang-undang dasar, ya, undang-undang konon, ya, yang berlandaskan Islam semata. Ya. Ketika negara hendak melegislasi atau melakukan tabani suatu hukum syara tertentu, maka ia wajib mentabaninya berdasarkan dalil syara yang terkuat, ya. Jadi ketika khalifah nanti kemudian mengambil hukum, yang dia ambil itu adalah dalil yang terkuat, ya, bukan pendapat bukan default, ya. Itu bukan syariat, itu bukan hukum Islam, ya. Hukum Islam nggak kenal namanya voting, gitu ya. Ya, semua diambil dari hukum syariat. Selain itu, kaum muslim wajib memiliki rancangan undang-undang atau masyru' dustur, ya, agar umat Islam dapat mempelajarinya sehingga mereka bisa menggambarkan institusi negara dalam kelembagaannya terlebih pada saat ini, yakni di tengah-tengah upaya kembali mendirikan daulah Islam yang akan mengemban risalah Islam ke seluruh penjuru dunia. Di samping itu hendaknya setiap pasal dari undang-undang tersebut diadopsi dan digali dari syara sebagai sebuah aturan tertulis dan terbukukan serta siap untuk diterapkan seperti sistem pemerintahan atau nizamul hukmi, kemudian sistem peradilan, nizamul uqubat, sistem muamalah, ya, nizamul muamalat, ya, sistem politik luar negeri, nizamus siyasah al-kharijiyah, sistem pendidikan, nizamul ta'lim dan sebagainya. Ya. Nah, maka dari itu ya untuk apa? Ya, saya kira semua muslimin pasti arahnya ke sana. Ya. Kita ingin diatur oleh aturannya Allah Subhanahu wa taala sehingga kalau khotib itu ketika menyampaikan tentang wasiat takwa itu betul-betul ngena, gitu ya. Ngena maksudnya adalah kalau kata-kata takwa itu menjauhi seluruh perintah dan melaksanakan menjauhi seluruh larangan dan melaksanakan semua perintah, itu bil makna 100% gitu loh. Nggak boleh dipilih muamalah nanti aja, kalau muamalah saya ibadahnya dulu, ya. Nggak ada yang model-model begitu. Ya, saya nggak usah milih soal politik Islamnya. Saya yang penting ibadah saya dengan Allah saja dulu. Ya, nah, ini sudah disabdakan oleh Allah SWT ya dalam Al-Baqarah ayat 85. Ya, bagaimana bunyinya? Al-Baqarah ayat 85. Ya, bagaimana? Ada yang tahu? Bukan. Coba cari. Ini antum ini. Coba baca. Afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd.
Ya. Apakah kalian mengimani sebagian daripada Alkitab? Ya. Wa takfuruna bi ba'd, dan kemudian kalian mengingkari kepada yang lain, sebagian yang lain. Fama jazaa'u may yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya wa yaumal qiyamati yuradduna ila asyaddil adzab. Ya. Jadi kalau orang yang melakukan itu dia akan mendapatkan khizyun, ya. Kehinaan di dunia, ya. Wa yaumal qiyamati, nanti di hari kiamat, yuradduna ila asyaddil adzab, mereka akan dikembalikan kepada azab yang amat. Ini kalau kita ngambil setengah-setengah, Pak. Ya, setengahnya Islam, setengahnya kapitalis. Bahaya, Pak. Ya. Setengahnya Islam, setengahnya komunis. Ya. Bahaya. Gitu. Kalau Islam ya Islam, gitu loh. Nggak usah pakai kapitalisan, gitu. Simpel kan? Ya, cuman kadang pikiran kita ini dibuat agak, iya, seolah-olah ribet gitu loh. Ribet dengan berbagai macam excuse, ya, berbagai macam alasan-alasan yang kemudian ya sebenarnya alasan itu tidak berlandaskan apapun, gitu. Nah ini ya ikhwani fillah rahimakumullah, kaitannya dengan tema kita pada malam hari ini. Ya. Baik, kita lanjutkan ya. Ini kaitannya dengan tadi. Ini kemudian subbab yang kedua ya, terkait dengan ibadah. Ya. Kemarin kita di subbab pertama itu aneka ragam pemikiran Islam ya. Nah, kemarin kita sudah bahas tentang ikhtilaf, tentang ijtihad dan sebagainya. Nah, sedikit kita masuk kepada bab tentang ibadah, ya. Ada sedikit pengantarnya dulu, ya. Baik, silakan yang ada bukunya dibaca. Tolong bantu saya baca, biar saya minum sebentar. Ibadah, falsafah, tujuan, kekhasan, dan pengaruhnya. Falsafah atau hakikat ibadah. Naluri beragama merupakan fitrah manusia. Naluri beragama merupakan bagian dari bentuk manusia. Naluri beragama merupakan naluri yang bersifat baku, yang akan menjadikan seseorang merasakan butuhnya kepada pencipta yang maha pengatur. Salah satu penampakan terpenting dari ghorizatul tadayun ini adalah ibadah. Ibadah tidak boleh ditetapkan berdasarkan hujan atau ditetapkan berdasarkan apa yang dikhayalkan oleh manusia, seperti menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan memutar-mutar dirinya. Manusia harus menggunakan akalnya untuk menentukan siapa yang layak disembah. Akal telah mengantarkan kepada keimanan akan adanya Al-Khaliq, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah telah menjelaskan melalui jalan wahyu tentang tata cara untuk menyembahnya, yakni seperangkat hukum-hukum syara yang diambil dari Al-Quran dan Sunnah. Ya, sampai di situ. Baik. Ibadah ya, falsafah ya, atau apa ya, hakikatnya lah ya, tujuan dan kekhasan dan pengaruhnya. Hakikat dari ibadah ya, naluri beragama merupakan fitrah manusia ya, naluri beragama ya. Jadi naluri atau gharizah ya, gharizah tadayun ya, merupakan bagian dari bentukan manusia ya. Artinya manusia udah diciptakan oleh Allah, udah bersama dengan naluri beragama ya. Itu sudah terinstal di dalam ya, tubuh manusia, dalam kehidupan kita ya. Ibarat kata kalau kita beli komputer yang baru ya, itu sudah disertai dengan OS-nya ya, Windows-nya, ada Windows 7, Windows 8, Windows 10 dan seterusnya. Atau kalau misalnya kita beli motor baru ya, itu sudah dibekali dengan berbagai macam perangkat-perangkatnya, ada bannya, ada rantainya, ada gearnya ya. Bahkan sudah ada bensinnya ya kan? Saya belum pernah beli motor baru jadi. Hah? Ya, tapi kan udah dikasih gitu kan. Nah, gharizah tadayun itu seperti itu. Antum itu hidup udah dikasih gharizah ya. Naluri beragama. Naluri ada 3 ya. Naluri beragama ya. Naluri pertama, naluri gharizah tadayun ya. Nah, ini nanti manifestasinya atau wujudnya ini adalah beribadah, menyembah kepada sesuatu, merendahkan diri kepada sesuatu gitu. Kemudian yang kedua, gharizah itu
naluri untuk tertarik dengan lawan jenis. Inilah kemudian nanti yang kemudian melestarikan jenis, ya. Naluri yang kedua, ini kita tertarik dengan lawan jenis, tidak tertarik dengan sesama jenis, itu naluri, Pak. Kalau tertarik dengan sesama jenis, itu penyakit, gitu. Dan itu dalam Islam hukumannya berat, ya, hukuman mati, ya, dalam Islam. Jadi kalau laki-laki suka laki-laki melakukan aktivitas yang diharamkan itu, ya, hukumannya berat, ya. Kemudian yang ketiga, gharizatul baqa, naluri untuk mempertahankan diri. Nah, kita marah, kita tersinggung, ya, kita punya harga diri, ya, kita punya gengsi, itu naluri. Nah, 3 naluri ini kemudian Allah atur dengan aturan Islam. Naluri yang tampak tadi saya contohkan, misalnya naluri gharizatul tadayun, manifestasinya kan beribadah. Nah, dalam Islam diatur nggak ibadah? Diatur. Nah, inilah agama yang benar dia seperti itu, Pak. Mau cara beribadah diatur, mau kita tertarik dengan lawan jenis, kita nggak dikekang dalam Islam, nggak boleh menikah, enggak. Bahkan dalam Islam itu diperbolehkan bercerai. Kenapa? Karena itu bisa jadi menjadi solusi. Karena faktanya bersama pun tidak selalu akan memiliki akhir yang baik, gitu loh. Makanya Islam membolehkan meskipun itu adalah hukum asalnya adalah makruh. Itu. Nah, ketika kita suka dengan lawan jenis, ya, kalau orang sekuler melampiaskannya dengan bagaimana? Pacaran dulu, PDKT dulu, ya kan? Nah, setelah itu baru hajar. Ya. Nah, kan begitu. Tapi dalam Islam nggak boleh, Pak. Ya, jangankan pacaran, jangankan dekat-dekatan berduaan. Kita ini laki-laki ini, perempuan juga itu ketika melihat wanita yang lain diperintahkan untuk ghadul basar, menundukkan pandangan. Enggak jelalatan. Itu. Nah, itu Islam ngatur, Pak, punya aturan soal begitu. Sadar nggak kita? Sebelumnya sadar nggak? Ya biasa-biasa aja kan? Biasa-biasa aja. Nah, itu kaitannya dengan naluri yang kedua. Naluri yang ketiga kaitannya dengan misalnya terkait dengan gengsi, ya. Islam itu justru, ya, atau marah, ya. Sekarang yang lagi in-nya ini, ya. Kita ini, ya, diperintahkan, diatur, diberikan tuntunan marah itu dalam kondisi yang memang diperbolehkan marah, bahkan diwajibkan marah, gitu. Ada satu ungkapan ulama itu, man istaghdaba walam yaghdab fahuwa kal himar. Barang siapa yang dibikin marah tapi dia nggak marah, maka dia adalah apa? Himar. Himar itu apa? Keledai, gitu, ya. Loh, apakah tidak bertentangan dengan hadis-hadis Nabi tentang marah? La taghdab walakal jannah. Janganlah marah, maka kamu akan masuk surga. Kan begitu? Nah, ini harus kita kaji. Marah yang seperti apa? Ya kalau marah-marah, dikit-dikit marah sama anak, dikit-dikit marah sama istri, dikit-dikit marah sama tetangga, sama orang tua, itu yang tidak boleh. Tapi ketika nabinya dihina, wajib hukumnya antum itu marah. Ini bukan marah-marah yang dibuat-buat, tapi harus marah. Gitu. Kenapa harus marah? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah sosok yang bahkan harus kita muliakan, harus kita cintai. Bahkan keimanan kita itu nggak sempurna sebelum kita mencintai Allah dan Rasulnya. Bahkan itu harus cinta itu harus di atas cinta kita kepada anak kita, kepada istri kita, bahkan kepada orang tua kita. Makanya kalau Nabi diusik, dihina, kita wajib marah. Justru Anda itu dipertanyakan kalau nggak sok bijak, sok menjadi orang yang moderat. Ini keliru. Karena sesungguhnya, ya, ketika kita nggak marah dengan hal seperti itu, maka ini keimanan ini harus kita pertanyakan. Ya. Nah, ini, ya, kita kembali ke sini, ya. Ini gharizah tadayun. Kemudian ibadah tidak boleh ditetapkan berdasarkan wijdan atau perasaan, ya. Jadi kalau beribadah itu harus ada tuntunan, Pak. Harus ada tuntunan. Kalau nggak ada tuntunan, tidak diperbolehkan. Kalau sifatnya adalah ibadah mahdhah. Nah, maka dalam Islam itu ibadah-ibadah apapun itu ada tuntunannya. Yang memang ada tuntunannya.
ya. Jadi ketika misalnya ya kaitannya dengan sholat, ini sangat berkaitan sekali dengan bersuci, ya kan? Istinja, toharoh, ya. Ini sangat menentukan sah dan tidaknya sholat, gitu. Nah, Islam loh, soal cebok aja diatur, gitu loh. Cebok, Pak. Saya mau tanya, agama mana yang ngurusin soal cebok selain Islam? Ya. Ini agama yang gak main-main. Artinya apa? Ini agama yang memang benar-benar datang daripada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi ini. Kemudian selanjutnya ya tidak ibadah nggak boleh ditawar berdasarkan wijdan atau perasaan atau ditetapkan berdasarkan apa yang dihayalkan oleh manusia seperti menyembah Allah dengan memutar-mutarkan dirinya dan lain sebagainya. Ya. Nah ini kalau konteksnya adalah ibadah, ya itu memang hukum asal ibadah itu adalah tauqifih, udah dari sononya, gitu ya. Sholat itu ya seperti itulah. Kira-kira Nabi itu sholat ya seperti itu, ya nggak usah ditambah-tambahin, gitu. Nah itulah yang disebut dengan bid'ah. Kalau ditambah-tambahin. Nah akal telah menghantar kepada keimanan akan adanya al-khaliq. Jadi thoriqah, cara untuk menyampai kepada keimanan itu dua, ya. Ada kalanya dengan wijdan, perasaan atau naluri tadi itu, ya. Kemudian ada dengan akal, ya. Nah, kemudian keimanan akan adanya Allah, Al-Khaliq, yaitu Allah, dan Allah telah menjelaskan melalui wahyu tentang tata cara untuk menyembahnya, yakni seperangkat hukum syarak yang diambil dari Al-Quran dan Sunnah. Ya. Jadi akal kita sudah bisa menjangkau tentang bagaimana ya kita mengimani Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah juga telah memberikan rincian tata cara untuk menyembah Allah. Jadi kita nggak bisa kemudian merubah itu waktu-waktu sholat menjadi kalau subuh karena kita sering bangun siang jam 8 aja lah gitu. Nggak boleh. Ya. Ibadahnya diganti jam 8, ya, keliru. Gitu. Nggak bisa. Jadi nggak semau gitu. Nah, inilah agama wahyu itu seperti itu, Pak. Itu agama itu telah terpelihara 1400 tahun lamanya. Nah, kira-kira seperti itu. Ya. Nah, maka dari itu kita harus mengucapkan syukur, ya tidak hanya terucap saja, akan tapi rasa syukur itu kita manifestasikan dalam aktivitas-aktivitas peribadatan kita, ya, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira dari sini yang bisa saya sampaikan. Barangkali mungkin ada yang mau ditanyakan, saya kembalikan kepada moderator. Silakan Bapak yang ingin bertanya terkait materi yang Ustaz. Waktu masih panjang, kita bisa berdiskusi sambil ngemil. Dari luar kan kayak Mas Ali mungkin atau Nggak dengar. sementara tadi terkait arisan Ustaz. Oh, kenapa? Iya tadi kan arisan itu punya apa di kongres hutang. Ya. Jadi kalau hutang berarti mubah. Ustaz. Ya, mau apa? Mubah. Tapi yang tadi ada ribanya itu maksudnya kalau kita lakukan itu berarti riba atau arisannya riba gitu. Kalau enggak gimana gitu? Jadi yang mana yang tidak boleh, kalau arisannya tidak boleh kah atau yang ribanya yang boleh? Ada arisan yang dibolehkan apa enggak gitu. Ya. Kalau hanya arisan murni gimana gitu kan? Pertanyaan di Facebook, di YouTube, Facebook. Coba cek nanti. Jadi yang kaitannya arisan tadi ya, itu bukan, jadi gini, tergantung fakta daripada arisan itu sendiri. Kalau arisan itu kemudian memang ya tadi, kalau nanti uang yang dipakai itu adalah uang untuk makan-makan ya, itu diambil dari uang arisan, otomatis kan qard ya kan. Kalau ada kelebihan berarti kan ada tambahan, ada ribanya. Tadi yang saya contohkan ya, saya nggak bahas yang lain itu. Yang saya contohkan adalah ketika misalnya kita 20 orang atau 40 orang, kita udah jalan 10 bulan, berarti kan kita sudah punya 10 juta gitu kan. Biasanya itu dulu yang saya tahu faktanya, itu kalau kita butuh duit, sementara nama kita nggak muncul-muncul gitu ya, kita jual kan itu biasanya. Saya jual ke Mas si A,
Mas, saya jual ini arisan saya. Berapa beraninya? Gitu. Biasa begitu. Ya 9,5 lah gitu ya. Dikasihlah dia ke saya 9,5. Artinya apa? Nanti kalau keluar nama saya Lukman, keluar nanti yang dapat si A tadi. Ya. Itu nggak boleh. Nah ini jelas. Kenapa? Itu kan court sebenarnya kan? Iya toh? Nah ini yang jadi masalah. Jadi permasalahan-permasalahan itu nanti antum bisa cari dalam apa namanya kitab-kitab fikih kontemporer itu banyak ya. Itu ya yang apa namanya kaitannya dengan tadi ya. Baik. Jadi bagaimana dengan apa tentang ibadah yang ada di masa sekarang? Apakah sesuai tuntunan atau tidak? Ya, ya insya Allah kalau apa namanya berdasarkan ya kalau sekarang mayoritasnya kan 4 mazhab itu ya. Kalau menggunakan apa tuntunannya 4 mazhab itu ya insya Allah persis seperti yang dilakukan oleh baginda Nabi. Ya, nggak sembarangan. Islam ini bukan agama sembarangan loh ya. Ya, jadi mohon maaf untuk menyampaikan sebuah jadi hanya satu orang di dunia ini yang kata-katanya itu terekam dari zaman 1400 tahun yang lalu sampai saat ini. Nggak cuma kata-katanya, tapi perbuatan-perbuatan beliau itu diikuti. Gitu. Nggak ada manusia yang seperti itu. Bahkan katanya orang Barat punya Aristoteles, punya Socrates, punya Plato dan lain sebagainya. Ada yang mengikuti hidupnya Plato? Nggak ada. Ada yang mengikuti hidupnya Aristoteles? Ada sedikit orang. Ya, banyak orang jangan dikira. Ya, kita itu masuk ngikutin itu. Gitu. Ada yang ngikutin. Jadi kayak kemarin ya, kita boikot produk madaniyahnya, produk fisik dari Prancis, tapi kita mengikuti ajaran daripada orang Prancis. Ya, ini yang juga permasalahannya. Kembali ke pertanyaan tadi, apakah ibadah-ibadah yang sudah kita lakukan saat ini adalah sesuai dengan tuntunan Nabi? Ya, pertanyaannya justru saya harus tanya balik. Artinya ibadah yang mana, kemudian yang seperti apa yang dimaksud, gitu ya. Spesifik. Kalau ibadah ini kan maksudnya nanti banyak ya. Jadi kita bingung jawab yang mana. Tapi maksudnya adalah coba dispesifikasikan. Apakah sholatkah atau puasanya kah atau zakatnya? Itu kan ibadah. Ya, itu semua ibadah. Ya. Nah, maka dari itu kita harus clearkan. Ya. Nah, kalau sholat, zakat, puasa, selama itu mengikuti ya pendapat ulama yang muktabar, yang di muktabar itu yang apa namanya, yang dikenal, yang apa istilahnya itu recommended lah artinya ya. Nah, itu insya Allah akan sesuai. Gitu. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, silakan. Yang lain. Baik, silakan. Monggo. Monggo. Jadi dari zaman ke zaman itu pasti berubah terus. Ya. Pasti ada muncul juga peraturan, tapi fenomena baru. Nah, yang mungkin belum ada aturannya begitu. Ya. Apakah ulama sendiri untuk melakukan ijtihad itu sendiri ada badannya atau apanya gitu? Standarisasinya. Standarisasinya kan SNI lah, standar sunat ijma. ini kan kalau ijtihad berarti kan bersifat menyeluruh, ya kan? Kalau udah ijtihad ulama berarti kan menyeluruh seluruh umat muslim dijadikan hukum gitu kan? Ya. Ijtihad begitu. Kayak bunga gitu. Apakah ada badan atau sekelompok ulama yang memang ditunjuk untuk melakukan ijtihad begitu? Mungkin salah sih tidak. Misalnya contoh misal ada MUI segala macam. Ya. Lembaga. Baik. Lembaga. Jadi yang saya tangkap pertama ada 2 pertanyaan sebenarnya ya. Pertama kaitannya dengan perubahan zaman tadi itu ya, setiap zaman. Kemudian kaitannya dengan badan yang melakukan melakukan atau badan yang ditunjuk untuk melakukan ijtihad tadi. Baik, jadi yang pertama kaitannya dengan perubahan zaman dan tempat ya. Itu memang ada kaidah yang kemudian sering digunakan oleh kaum liberal ya, orang-orang kalangan liberal ya, yang kemudian di situ nyatut
pendapatnya Imam Ibnu Taimiyah yang sebenarnya tidak seperti itu ya. Jadi la yungkaru taghyirul zaman ya, taghyirul ahkam ya, tidak diingkari ya yang namanya perubahan hukum ya, itu menyertai bitaghyiriz zamani wal makan. Jadi hukum itu bisa berubah berdasarkan tempat dan waktu. Nah, ini nanti kalau antum kaji dalam kitab Mafahim ya, itu di situ akan dijelaskan tentang kesalahan daripada kaidah tersebut. Ya. Kenapa? Karena faktanya kaidah tersebut ya, kalau pertama alasannya jawaban kita bahwa yang berubah itu bukan esensinya. Dari zaman Nabi SAW sampai sekarang, yang nama-nama manusia seperti itu kan? Ya ada telinganya, ada rambutnya, ya kan? Benar nggak? 1400 tahun yang lalu, wujud manusia itu ada perubahan nggak secara esensi? Hah? Ya sama begitu-begitu aja kan? Mataharinya sama, bulannya sama, iya nggak? Artinya apa? Yang berubah itu cuma sarananya, Pak. Dulu nggak ada Toyota, dulu Onta, sekarang Toyota, ya. Dulu apa lagi contohnya, ya. Dulu Buruk, sekarang Garuda, gitu. Atau apa namanya, ya macam-macam itu ya, pesawat terbang, gitu kan. Nah, yang berubah itu sarana-sarananya tok, gitu loh. Sehingga apa? Kalau dikatakan perubahan zaman itu ada butuh perubahan waktu, yang dimaksud di situ adalah sarananya saja. Nah, ulama itu hanya sekedar kemudian mengistimbat ya, atau mencari fakta itu dalam Al-Qur'an yang kemudian memiliki garis benangnya ya, ada garis lurusnya dengan permasalahan tertentu. Kalau kita bicara tentang Toyota atau Lamborghini atau apapun, ya itu nanti disamakan dengan kuda ya, kuda dalam arti kuda ya, atau onta gitu ya, atau keledai dan sebagainya. Nah, mungkin dari sisi kecepatannya memang berbeda gitu. Ya, kebolehannya itu didasarkan karena kebolehan menggunakan kendaraan gitu. Nah, itu yang pertama ya, kaitannya dengan perubahan zaman dan sebagainya. Nah, apakah sekarang itu ada? Ada ya. Nah, cuman memang keberadaan mereka itu pun susah untuk diikuti oleh seluruh kaum muslimin. Kenapa? Karena mereka biasanya itu ada di tiap negara-negara yang mayoritas muslim. Artinya apa? MUI di Indonesia jangankan mengikat muslimin yang di Malaysia, untuk orang Indonesia saja kadang tidak mau terikat. Iya nggak? Fatwa MUI nomor 1 tahun 2004. Ingat? Hafal itu. Ya. Itu aja nggak dipakai kok, gitu loh. Orang Indonesia saja banyak yang nggak dipakai, ya nggak tahu aja nggak gitu loh. Nah, sebentar harus jelas ini. Itu apa isinya? Bunga bank gitu. Ya itu aja nggak dipakai gitu loh. Nah, maka dari itu ya, contoh lagi misalnya ada Darul Ifta ya, baik di Mesir ya, dan di kumpulan berbagai negara-negara Arab ya, itu ada semacam liga gitu ya, semacam MUI-nya mereka jadi satu gitu ya, Darul Ifta itu. Nah, itu isinya ulama-ulama. Tapi ya seperti itu, sekali lagi, ya mereka bukan institusi negara gitu loh. Sama seperti majelis ulama, itu bukan institusi negara, nggak mengikat gitu loh. Nah, ini yang kita butuhkan saat ini, teman-teman sekalian. Ya. Baik. Pada zaman ini tidak ada maulid, tapi sekarang ada. Ya, itu pertanyaan ngajak bertengkar. Pertanyaan maulid ini antum mau ngajak kita bertengkar gitu ya. Kalau antum nanya saya kalau diundang maulid insya Allah saya datang gitu ya. Jelas ya, yang penting seperti itu ya. Kalau pertanyaan ngulas itu ya, itu kita nggak usah tanya-tanya seperti itulah. Artinya saya nggak melarang bertanya, ya, maksudnya gini, diskusi tentang hal-hal yang memang sudah ada perbedaan sejak zaman dahulu, ya itu boyolah kita selesaikan gitu ya. Perkara-perkara tentang hal yang sudah didiskusikan para ulama zaman dahulu sampai sekarang,
Kenapa sih kita ini bisa bertoleransi dengan yang bahkan berbeda akidah dengan kita, tapi kok nggak bisa bertoleransi dengan sesama akidah dengan kita? Bukankah ukhuwah Islamiyah itu lebih tinggi daripada ukhuwah yang lain? Iya nggak? Nah, kenapa itu harus kemudian dijadikan standar gitu loh? Kenapa kemudian kita ini standar bergaulnya harus kepada orang-orang yang nggak mau mulutan? Ini yang jadi masalah. Gitu loh. Saya meskipun kemudian ketika diundang maulidan datang ya, saya pun nggak akan anti kepada orang yang tidak maulidan. Ya kenapa? Saya masih satu akidah dengan orang itu gitu loh. Ya. Ini yang dari awal saya katakan tadi. Kalau kita dakwah kita ini tidak menggunakan kaidah tentang qadiyah al-masiriyah ya, perkara-perkara yang mendesak. Jadi ribut terus kita. Padahal permasalahan utama daripada umat ini adalah kita harus bersatu dulu. Ya. Menyamakan visi kita bahwa keislaman kita ini harus benar-benar kuat. Ya, kalau kayak begini-begini yang kita bahas begitu-begitu terus, apa bedanya nanti? Ya. Wah, nanti di sana mengatakan ini kan kaitannya dengan kemurnian ibadah dan lain sebagainya. Masya Allah. Ya. Gitu ya. Kaitannya dengan tadi ya, maulid Nabi gitu ya. Kita nggak usah perpanjang ya supaya nggak bertengkar kita. Masih 5 menit ya. Monggo silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait kehidupan manusia dalam dunia ini, jelas diperintahkan diperintahkan Allah, terutama umat Muslim, yaitu untuk mematuhi peraturan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau nggak salah dalam ayatnya ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fi silmil kafah. Manusia khususnya umat Islam itu diperintahkan untuk menyeluruh mengikuti ajaran Islam. Sedangkan kita hidup dalam kondisi seperti ini di dalam kehidupan yang kita alami ini kan di kapitalisme, sekularisme. Dalam naluri kita umat Islam tentunya kita ingin menyeluruh, tapi kan pada kenyataannya kita kan masih ibarat setengah-setengah menjalankan peraturan Allah itu. Bagaimana hukum dari setengah-setengah itu? Karena kita kan dalam kehidupan yang nyata ini kita kan nggak penuhnya kita menjalankan syariat Islam. Iya. Upaya-upayanya. Iya. Baik, syukron, jazakallah khair ya. Jadi ya memang itu permasalahan kita masa kini ya, itu problematika kita. Problematika kita adalah hukumnya apa kita mesti berdosa atau bagaimana? Ya. Saya tangkap pertanyaannya. Jadi itu di ULC pertama udah kita bahas ya. Tadi pagi itu. Baik, jadi maksudnya begini, bahwa fakta kita diperintahkan untuk berislam secara keseluruhan, ya. Sementara fakta juga, ya, kita tidak bisa mengamalkan secara keseluruhan. Nah, apakah kemudian ini hukumnya kalau kita nggak bisa mengamalkan keseluruhan, ya, maka secara umum, ya. Kewajiban-kewajiban fardu-fardu yang fardu kifayah yang kemudian masih ada yang belum kita amalkan, ya itu tidak bisa diganti dengan sodako, tidak bisa diganti dengan puasa, tidak bisa.
Karena namanya fardu kifayah seperti misalnya menegakkan hudud, menegakkan jinayat, ya, menghukum orang-orang yang melanggar syariat dan seterusnya, termasuk qisas dan lain sebagainya, itu adalah bagian daripada fardu kifayah, seperti kefardu kifayahan daripada kita mengubur jenazah, memandikan jenazah, mensolati jenazah. Artinya apa? Misalnya jenazah itu kalau tiba-tiba di sini ada mayat meninggal seorang muslim, kemudian kita yang ada di sini lari semua keluar, 1 hari nggak ada yang ngurusin, siapa yang berdosa? 1 minggu ini mayat ini di sini ya sampai membusuk dan lain sebagainya, kita sementara tidak ada yang datang untuk mengurusi beliau ya, dia ini, apa yang terjadi? Siapa yang berdosa? Satu kampung ya, 1 Merauke ini yang berdosa, gitu loh. Kalau itu tidak diurus jenazahnya, itu kan fardu kifayah kan? Ya. Nah, fardu kifayah yang lain pun seperti itu, hudud, ya, qisas dan sebagainya itu. Itu pun seperti itu. Padahal faktanya orang berzina nggak sedikit, orang membunuh nggak sedikit, ya kan? Kemarin yang terbaru di Bogor itu gara-gara ditagih uang, ya, utang, ya, dia dimasukkan sumur, naudzubillah min dzalik ya. Jadi seperti itu. Nah, ya guru ngaji lagi kasihan. Ya. Nah, apa yang terjadi? Ya, maka fardu kifayahnya itu nggak bisa gugur ya. Akan tetapi apa? Seumpama kemudian saya cuma bisa mengandaikan, ya. Si mayat tadi 1 minggu antum tersentuh hati antum karena ini kewajiban saya harus datang. Antum dari rumah datang ke sini naik motor, bruak ditabrak. Antum sudah niat untuk mengurus fardu kifayah tadi itu. Kira-kira apa yang akan terjadi pada antum? Ya, insya Allah itu akan menggugurkan dosa kifayah. Nah, jadi dosa kifayah dengan fardu kifayah itu lain. Fardu kifayah nggak bisa dihapuskan kecuali ketika fardu itu ditegakkan, kan gitu. Nah, sementara dosa kifayah itu bisa dilakukan ketika tiga kondisi, ya. Ketika dia itu orangnya lupa, kemudian gila, ya, atau nggak waras gitu ya. Dan yang ketiga adalah karena terpaksa, ya, dipaksa. Ya. Dan kasus antum tadi misalnya sudah mau niat, kemudian ternyata Allah mempunyai kehendak lain, antum kemudian diwafatkan dalam kondisi naik motor misalnya, ya, maka insya Allah dosa itu sudah nggak kena ke antum. Karena apa? Antum sudah niat, udah benar-benar niat ini sudah bawa alat-alatnya gitu kan, udah mau siapin untuk mensolati dan sebagainya, tiba-tiba seperti itu. Nah, artinya apa? Ya tetap berdosa ketika fardu kifayah itu belum terlaksanakan. Maka apa yang harus kita lakukan? Kita harus berupaya bersungguh-sungguh untuk menegakkan fardu kifayah itu. Gitu. Nah, sehingga apa? Dosa kifayah itu nggak nempel ke kita. Ya, wallahu a'lam bishawab. Jadi simpelnya seperti itu. Ya, simpelnya seperti itu. Karena ini dari mafhum tentang fardu kifayah. Ya. Fardu kifayah, kewajiban yang saat ini hanya dimaknai fardu kifayah itu adalah ngurus jenazah. Padahal fardu kifayah itu banyak, gitu ya. Jihad fisabilillah itu fardu kifayah, ya. Hudud, ya. Kemudian qisas itu fardu kifayah, ya. Dan lain sebagainya, ya. Banyak sekali, ya. Nah, maka dari itu ya, teman-teman sekalian, penting untuk kita kaji juga sebenarnya ya konsep-konsep